Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Kamu tinggikan nama Tuhan, kamu puji Dia, kita mau sembahnya, kita mau angkat pujian yang mengatakan ku berjalan dalam yakin. Ku berjalan dengan Tuhan, jika pernah Dia gendong, ku tak takut bahaya maut, Dia hentak sampai tujuan. Ku jalan dalam yakin, jalan padang gurun, ku lewati air mara, Tuhan besertaku. Jalan malam hari, jalan panas terik, ku
Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah beserta dengan kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengar firman Allah. Terangi hati kami, sucikan hati kami, sehingga firman Allah ini menjadi kekuatan terang bagi kami untuk langkah-langkah ke depan, bagaimana kami harus melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Masih ingatkah Anda dengan seorang yang bernama Mike Tyson? Pada tahun 90-an, dia adalah jawara tinju kelas berat. Banyak pengamat berpendapat bahwa ia akan bertahan lama sebagai juara. Bukan hanya para pengamat tinju yang mengagumi kekuatannya. Tetapi setiap orang yang melihat dia saat berada di ring tinju pun akan mengatakan hal yang sama. Daya tahan yang kuat menghadapi gempuran-gempuran lawan, salah satunya terletak pada kekuatan otot lehernya. Itulah sebabnya ia dijuluki si leher beton. Rupanya ramalan para pengamat dan pengagum Mike Tyson meleset. Mereka tidak mempertimbangkan faktor lain yang akhirnya membuat si leher beton itu tidak lagi sekuat yang dulu. Masalah kejiwaan menjadi penyebab utama kehancuran si leher beton. Manifestasi dari masalah kejiwaannya terlihat dalam perbuatannya yang brutal, baik di atas ring maupun di bawah ring. Mike Tyson pernah memperkosa seorang peserta kontes kecantikan pada tahun 1992 yang menyebabkan ia masuk penjara selama 3 tahun. Ia kembali masuk penjara karena ia menyerang 2 pengendara motor pada tahun 1999. Ia juga pernah menggigit telinga Evander Holyfield dan menjadi pemicu keributan jumpa pers sebelum bertanding melawan Lennox Lewis awal tahun 2002. Dalam hal keuangan pun Mike Tyson mengalami kehancuran. Michelle Gibson, seorang ahli jiwa yang pernah merawat, akhirnya membatalkan tuntutan agar Mike Tyson membayar biaya terapi sebesar $29 Amerika. Karena Mike Tyson bangkrut, bahkan mempunyai hutang $27 juta Amerika. Itulah kenyataan yang pahit yang harus dialami si leher beton. Sekalipun sekarang dia terus berusaha untuk merebut tahta juara tinju kelas berat dunia yang sudah berada di tangan petinju lain, kekuatan otot dan tulangnya tidak mampu mempertahankan dirinya dari kehancuran. Kisah sedih di atas adalah gambaran yang nyata tentang kekuatan manusia. Kekuatan manusia pun memiliki batas-batas. Namun langkah-langkah dari Mike Tyson ini, dia harus lalui dengan emosi, dengan kemarahan, dengan perbuatan-perbuatan yang brutal. Dia tidak lalui dengan langkah-langkah di saat kondisi-kondisi kejiwaannya yang sangat kritis. Harusnya dia semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Mike Tyson. Mungkin Anda adalah orang sehat, kuat, berbadan besar. Baik, tetapi jangan lupa bahwa kekuatan yang sesungguhnya
ada pada Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah langkah-langkah menghadapi keadaan yang kritis. Kita membaca di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 19. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di manakah titik kritis dalam kehidupan Abraham? Apakah Abraham pada saat dipanggil oleh Tuhan tidak mengetahui kemana dia harus melangkah? Apakah itu titik kritis Abraham? Apakah titik kritisnya adalah berpisah dengan saudaranya yang sangat dikasihi, yaitu saudaranya Lot? Atau masa-masa kelaparan yang dia alami hari-hari itu? Apakah itu titik kritisnya? Apa ketika istrinya diminta oleh Abimelekh? Apakah itu menjadi titik kritisnya? Hal-hal di atas Abraham masih dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Sekalipun tidak terlalu mudah baginya untuk melakukannya. Hal yang tersulit yang dilakukan oleh Abraham ketika ia diuji Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, untuk disembelih di atas gunung Horeb. Pada saat tangannya memegang pisau, diangkat ke atas, itulah keadaan Abraham yang terkritis. Selama hidupnya mengiring Tuhan, inilah puncak ujian Abraham. Namun Abraham tetap melaksanakan perintah Tuhan sekalipun harus menempuh jalan yang sangat kritis. Menghadapi keadaan-keadaan yang sangat kritis. Namun Abraham menghadapi kondisi yang sangat kritis itu. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18a. Sebab sekalipun ia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham memiliki ketaatan yang luar biasa. Hidup kekristenan seringkali juga mirip dengan keadaan Abraham. Sepanjang segala sesuatu masih di batas-batas yang wajar, sekalipun harus menjalani kehidupan dengan penuh kesulitan dan tantangan, kita masih dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sangat penting dan kritis, pilihan dan keputusan kita menjadi tidak mudah. Di dalam hidup ini selalu ada masa-masa kritis yang harus kita lalui dan kita hadapi. Masa kritis seseorang belum tentu sama dengan yang lain. Bagi seseorang, masa kritisnya adalah ketika ia harus memilih antara bekerja atau berhenti bekerja. Atau tetap percaya kepada Tuhan bahwa ia akan mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara keuangannya sudah tidak ada lagi. Atau melepaskan
atribut keberhasilannya mengikuti panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kadangkala situasi keadaan-keadaan yang kritis itulah yang menentukan. Bapak Ibu perhatikan ketika Yusuf dan Maria mengalami kehamilan yang supranatural itu, yang belum pernah terjadi sebelum dan tidak pernah ada sesudah itu. Di tengah-tengah religius dan agamawi di Israel, kehamilan di luar nikah akan mengalami aib dan rasa malu yang luar biasa. Setiap orang akan mengejek, menyebarkan gosip negatif, mengolok-olok dan menilai nilai-nilai tradisi akan menghukum mereka. Kehamilan itu merupakan masa yang paling kritis bagi Maria dan Yusuf. Namun mereka tetap kuat. Mereka tetap bersedia mengalami semua hal yang tidak mengenakan kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka berhasil. Dan Abraham pun mengalami hal yang sama. Dalam situasi yang seperti itu, dia harus mengorbankan anaknya. Namun Abraham tampil sebagai pemenang. Dia mau apa yang Tuhan mau. Mengorbankan anaknya. Dia taat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan Abraham lakukan. Saudaraku perhatikan di dalam Yesaya pasal yang 20. Kalau Anda diminta untuk berjalan telanjang di tengah jalan yang ramai, apakah Anda akan melaksanakannya? Yang paling mungkin untuk melakukan adalah orang gila di jalan-jalan, dianggap orang sinting. Kalau orang normal pasti tidak mau untuk melakukannya. Tapi perintah Tuhan buat Yesaya untuk dia telanjang sebuah kadangkala menjadi khayalan. Kenapa Tuhan harus perintahkan seperti itu? Tetapi Alkitab menulis, Yesaya selama 3 tahun harus berjalan telanjang dan tidak berkasut. Dan Yesaya pun melakukannya dengan ketaatan. Saudaraku ingat baik-baik hal ini. Tuhan hanya meminta kita untuk mengambil langkah-langkah ketaatan kecil. Ia akan memberikan hasil yang besar. Kita melangkah, ia memberikan hasil. Perintahnya selalu tidak dapat dimengerti dengan akal sehat. Tapi kadangkala Tuhan izinkan seperti itu dalam keadaan kondisi yang kritis, keadaan situasi yang seperti ini. Biarlah kita mau seperti Abraham, taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Maria melakukan, jadilah seperti kehendakmu. Jadilah seperti Yesaya yang melakukan, yang kadangkala perintahnya yang tidak mungkin untuk dilakukan. Namun langkah kecil akan membawa langkah-langkah yang besar. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi keadaan yang kritis, biarlah kita sama seperti Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap. Abraham berharap juga dan percaya. Biarlah keadaan kita saat-saat ini mungkin tidak bisa ada harapan, namun kita tetap taat, kita tetap berharap, kita tetap percaya. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa buat kita semuanya. Hal yang kedua adalah di dalam ayat-ayat selanjutnya, miliki rasa takut akan Tuhan menurut yang telah difirmankannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan Abraham telah tertutup terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup
untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Yang kedua adalah Abraham memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia bertindak menurut apa yang telah difirmankannya. Bukan menurut apa kata dirinya, tapi menurut apa yang Tuhan mau katakan. Itulah takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah unsur yang paling penting bagi setiap orang Kristen untuk bisa berhasil dan menang dalam setiap ujian dan masalah hidup. Konsep takut akan Tuhan kadangkala di benak orang-orang Kristen adalah takut dihukum oleh Tuhan. Takut mengalami kehidupan yang sulit atau menyusahkan karena tidak menuruti perintahnya. Rasa takut yang seperti ini, saudaraku, adalah rasa takut yang dilandasi oleh keegoisan. Semua berpusat pada diri sendiri agar hidup terbebas dari hukuman, terlepas dari kesusahan. Ini adalah rasa takut yang salah. Hal ini tidak akan membawa orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menyebabkan orang-orang percaya menaati Tuhan sebatas untuk mengalami apa? Mengalami mujizat. Mengalami apa? Mengalami kelepasan belaka. Takut akan Tuhan yang sebenarnya adalah menaklukkan diri hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Jadi ketika kita tidak berjalan memutuskan untuk memilih menurut kehendak kemauannya kita sendiri. Kita berjalan, hidup kita menaklukkan diri di bawah otoritas kuasa Tuhan. Bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Tidak ingin mempermalukan Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak ingin bahwa perbuatan, kata-kata kita, sikap-sikap kita, keputusan-keputusan kita jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu menyenangkan Tuhan di dalam setiap tindakan kehidupan kita. Banyak orang-orang Kristen menaati dengan dilandasi berbagai macam alasan-alasan dan motif. Mereka mengharapkan imbalan yang dibutuhkan seperti kesembuhan dari penyakit atau berkat keuangan atau bebas dari persoalan-persoalan yang rumit, memperoleh kuasa otoritas yang lebih besar dari Tuhan, sehingga pelayan lebih berkuasa, dapat menarik banyak orang atau lebih terkenal, dikenal oleh orang banyak. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah bukan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menaklukkan dirinya atas otoritas Tuhan. Hidupnya tidak mempermalukan Tuhan. Hidupnya selalu ingin menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh kepada Musa. Dan Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan, ketidaknyamanan, selama perjalanan melewati padang gurun, mereka adalah gambaran dari umat Tuhan yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Diberkati bersyukur kalau tidak mengeluh. Kalau mereka mengalami kesulitan, mereka mengeluh, bahkan mengutuk Musa, mau membunuh Musa. Itu adalah gambaran anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita lebih takut dengan Tuhan, kita meyakini akan janjinya, kita menghidupi akan janjinya seperti Abraham. Iman kita akan semakin kuat di tengah-tengah kemustahilan. Bukan menjadi lemah. Janji Tuhan tidak pernah berubah atau dibatalkan. Kadangkala kita sendirilah yang menyebabkan tertundanya atau bahkan tidak pernah ada penggenapan
janjinya. Karena kita lebih fokus pada keadaan kita daripada Tuhan dan janjinya. Kalau kita sudah bisa mempercayai dan menghidupi janji Tuhan, maka akhirnya janji itulah yang menguatkan, memampukan kita untuk tegar di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah, bahkan kemustahilan. Itu yang dialami oleh Raja Yosafat di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika diperhadapkan akan diserang dengan musuhnya. Yosafat mengalami kesulitan, tapi indah. Yosafat takut akan Tuhan, mengambil waktu untuk Tuhan, berharap dengan Tuhan, dan Tuhan menolong Yosafat dengan cara-cara yang luar biasa. Perhatikan Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1-6. Sebenarnya dia adalah target untuk mati, tetapi sungguh luar biasa. Rasul Petrus berdoa, Rasul Petrus hidup di dalam Tuhan, dan sungguh luar biasa. Tuhan membebaskan Rasul Petrus dari penjara, dan Rasul Petrus bisa menyampaikan kebenaran firman Allah dimanapun ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah hidup takut akan Tuhan menurut apa yang telah difirmankan kehidupanmu. Di dalam kondisi saat-saat yang seperti ini, keadaan-keadaan yang kritis ini, milikilah takut di dalam Tuhan. Hidupmu di dalam Tuhan, hidupmu di dalam Tuhan. Ada anak Tuhan, 2 anak Tuhan yang sedang mencari ikan di lautan. Dia menangkap begitu banyak ikan, tetapi ketika dia mau pulang, tiba-tiba cuaca itu berubah dan menimbulkan badai yang luar biasa. Kedua orang anak Tuhan ini berpikir tidak akan mungkin sampai ke daratan karena badai begitu besar dan kapal ini pasti akan tenggelam. Maka 2 anak Tuhan ini berdoa, Tuhan tolonglah saya. Redakanlah badai ini dan lindungi kami. Apabila kami selamat sampai di darat, maka sebagian dari hasil penjualan ikan ini akan kami persembahkan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Allah itu baik, saudaraku. Badai reda. Dan kedua anak Tuhan nelayan ini selamat sampai ke darat. Maka nelayan yang pertama ini berkata, hai saudaraku, ingat yang sebagian itu Tuhan punya. Sebab Tuhan sudah menolong kita dari badai. Maka nelayan yang kedua berkata, jangan keras-keras. Ini semua uang kita. Kita akan bawa pulang dan kita berikan kepada istri dan anak-anak. Kita berhasil menipu Tuhan. Saudaraku, ketika sudah berkata demikian, tiba-tiba awan gelap di tengah lautan, kemudian terjadi badai, dan badai itu kemudian berjalan terus-menerus dan kemudian mendekati rumahnya. Dan rumahnya diobrak-abrik oleh angin ribut badai yang seperti itu. Kemudian nelayan yang kedua tadi yang berkata, kita sudah berhasil menipu Tuhan. Dia berkata, Tuhan, mengapa persoalan di laut Engkau bawa ke darat? Saudaraku, lewat peristiwa ini, lewat ilustrasi ini, berpikir bahwa anak Tuhan ini, bahwa Tuhan itu ada hanya di lautan saja. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Di tempat kita kerja, di rumah kita, di kantor kita, Tuhan ada. Oleh sebab itu, milikilah takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah.
Kadangkala kami menghadapi situasi keadaan-keadaan yang sangat-sangat kritis dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana kami harus melangkah, tetapi kami mau belajar seperti Abraham. Dalam keadaan-keadaan yang kritis itu pun hati Abraham tetap taat untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan Abraham takut akan Tuhan. Biarlah kami hari-hari ini pun mengalami hal yang sama. Dalam situasi keadaan yang sangat-sangat keadaan sulit, keadaan-keadaan kami. Tetapi kami percaya kami akan tetap taat dan kami tetap takut akan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan pasti akan nyatakan pertolongannya, kasihnya, pimpinannya buat kami. Mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa di surga buat kondisi saat ini. Buat situasi saat-saat ini. Kadangkala kami keluar juga salah, di dalam juga salah, tetapi kami mau belajar untuk Tuhan, taat kepada Tuhan, untuk takut di hadapan Tuhan. Terima kasih, ajari jemaat kami untuk demikian, supaya langkah-langkah kami, firman Allah ini, menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi suluh bagi kami, kemana kami harus melangkah, kemana kami harus bertindak, kemana kami harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.